Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Muhammad Nuranata, NIM 26022011542. Saya dari jurusan Mass Communication kelas LD52. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan soal-soal UTS statistik. Nomor 1A, pertanyaannya adalah hitunglah besarnya rata-rata keuntungan setiap hari dari pedagang tersebut. Jadi cara menghitung rata-rata yaitu kita jumlahkan semua data yang ada, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Jadi di sini kita tambahin, terus ketemu hasil 763 dibagi 30, hasilnya jadi 25,4. Nah, lalu nomor 1B, pertanyaannya adalah hitung pula besarnya modus dan jelaskan maksudnya. Modus adalah data yang sering muncul. Contoh pada data di atas. Data di atas memiliki modusnya adalah 25. 25 merupakan angka yang paling sering muncul dalam data tersebut. Dalam data tersebut, nilai modus menunjukkan bahwa 25.000 adalah keuntungan yang sering didapatkan pedagang. Nah, untuk nomor 1C, pertanyaannya adalah hitunglah varians atau ragam dan simpangan bakunya. Rumus varians adalah sigma xi dikurangi rata-rata akar 2 dibagi n min 1. Jadi di sini kita harus menghitung data dengan rata-rata data dikurangi dengan rata-rata yang kita dapat tadi, lalu dibagi 30. Hasil yang saya dapat di sini adalah 217,4 dibagi 30, hasilnya adalah 7,25. Untuk simpangan bakunya yaitu akar dari 7,25 adalah 2,69. Nah, untuk nomor 1D, hitunglah juga koefisien keragamannya. Nah, di sini rumusnya adalah koefisien itu S per X dikali 100%. Nah, jadi hasilnya adalah 2,73 dibagi 2,73 per 25,4, hasilnya sama dengan 1,07. Lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya adalah dari catatan pejabat bank yang memberikan pinjaman kredit bagi pembeli rumah sederhana, diketahui bahwa terdapat 30% debitur yang menunggak cicilan rumah. Jika diambil sampel acak sebesar 15 debitur, berapa peluang paling banyak terdapat 5 debitur yang menunggak cicilan rumah? Dan hitung varian serta standar deviasinya. Jadi di sini pertama-tama kita harus menghitung satu persatu dari 5 debitur tersebut. Setelah itu, ketika kita sudah menemukan hasil dari yang kita hitung satu persatu tadi, kita jumlahkan semuanya. Nah, di situ kita bakal menemukan hasil dari variannya. Nah, di sini kita mendapatkan angka, kita mendapatkan hasil yaitu 0,7214. Nomor 3, pertanyaannya adalah dalam suatu kandang besar terdapat 25 ekor sapi yang mencakup sapi jantan maupun sapi betina. Ada 3 jenis sapi berdasarkan warnanya, yaitu hitam, merah, dan tutul. Rangkuman terkait banyak sapi tersebut pada masing-masing kategori disajikan dalam tabel berikut. Nah, pertanyaannya nomor 3A adalah seekor sapi dipilih secara acak dari kandang tersebut. Jika sapi betina yang terpilih, tentukan peluang sapi tersebut berwarna merah. Nah, di sini di sini kita menghitung dengan ada berapa jumlah sapi betina berwarna merah dibagi dengan jumlah sapi hitam, yaitu 4 per 15, jadi hasilnya sama dengan 0,27. Lalu untuk nomor 3B, pertanyaannya adalah
Seekor sapi dipilih secara acak dari kandang tersebut. Jika sapi warna hitam yang terpilih, tentukan peluang sapi tersebut jantan. Nah, di sini sama seperti yang A tadi, berarti sapi jantan hitam dibagi dengan jumlah sapi hitam, yaitu 5/10, hasilnya adalah 0,5. Untuk yang terakhir nomor 4, pertanyaannya adalah 250 peserta dijadikan sebagai sampel dalam lomba karya ilmiah. Ternyata terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang merupakan tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh para peserta di lomba tersebut. Jika pada kenyataannya 30% dari hasil karya tulis tersebut merupakan hasil plagiarisme, berapakah probabilitas bahwa akan terdapat antara 25% dan 35% dari karya tulis tersebut benar-benar hasil plagiarisme? Nah, di sini berarti diketahui pesertanya ada 250 dan banyaknya karya tulis tersebut yang hasil plagiarisme terdapat 30% atau 0,30. Nah, pertanyaannya, berapakah probabilitas bahwa akan terdapat antara 25% dan 35% dari karya tulis tersebut benar-benar hasil plagiarisme? Berarti pertama-tama kita harus mencari Gx per N-nya dulu. Nah, di sini kita hitung 0,30 0,70 dibagi 250, hasilnya ketemu 0,0289. Nah, kita cari dulu Z1 nya dengan cara X per N dikurangi rata-rata X per N dibagi Gx per N. Nah, sama dengan 0,25 dikurangi 0,30 dibagi 0,0289, hasilnya 1,73. Nah, untuk Z2 nya kita cari X per N nya dikurangi rata-rata X per N per Gx per N. Di sini berarti 0,35 dikurangi 0,30 dibagi 0,0289, hasilnya juga sama 1,73. Lalu di situ kita hitung 0 min Z1 nya 0,51 dikurangi 0, berarti 0,51 dikurangi 0,0418, hasilnya sama dengan 0,4582. Nah, untuk Z2 nya kita cari 0,0418 dikurangi 0,5, hasilnya 0,4582. Lalu kita tambahin dari jumlah kedua ini, Z1 dan Z2 nya, hasilnya 0,9164. Jadi hasilnya 0,9164. Nah, berikut video yang saya buat dalam menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan soal-soal statistika ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.